Ya, tadi kita doa bacakan Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, ayat ini sangat terkenal, saudara-saudari. Sering dikhotbahkan. Tetapi ya, siapakah yang akan melawan kita? Ya, lawan di sini sering diartikannya sebagai apa? Permasalahan hidup, ya, yang menyusahkan. Ya, siapa yang bisa melawan kita? Pasti kita keluar dari masalah. Sering ada khotbah-khotbah macam itu. Siapakah yang akan melawan kita? Itu ditujukan lawan ini kepada gangguan-gangguan kehidupan, ya. Kita sering terganggu kan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita berpikir, wah ini iblis ini. Wah, kita harus melawan ini, berperang. Tuhan pasti membela kita supaya saya tidak lagi mengalami gangguan-gangguan ini. Banyak ini yang khotbah kayak begini. Ya, bahkan lawan di sini diterapkan kepada orang-orang yang mengganggu. Saya beberapa kali melihat ada pendeta yang merasa diganggu oleh pendeta lainnya. Ada semacam persaingan antar denominasi. Lalu pendeta ini menyangka pendeta yang mengganggu dia itu dari iblis. Wah, udah kacau ya. Jika Allah di pihak kita, kita pasti bisa akan membabat itu habis lawan-lawan kita. Ada juga yang menerapkannya kepada gangguan-gangguan di bisnis. Ini dikhotbahkan loh, saudara-saudari. Ayat ini, pakai ayat ini, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ya, lawan ini dianggap iblis yang mengganggu bisnis, mengganggu kehidupan kita yang lagi enak-enak diganggu. Sungguh sedih ya, kasihan lihat khotbah-khotbah yang macam itu. Padahal saudara-saudari, latar belakang dari ayat ini, kan ini ayat 31 Roma 8 kan. Latar belakangnya tuh ada di dua ayat sebelumnya, ayat 29 dan 30. Di sana kan Allah punya satu tujuan, kita pun ada satu tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya itu diserupakan dengan putranya, supaya kita menjadi putra-putra juga yang serupa dengan putra sulung. Ini kan tujuannya. Nah, terhadap tujuan ini, iblis berusaha menggagalkan kita. Jadi bukan urusan bisnis, urusan gangguan-gangguan kehidupan, bukan. Siapa yang menjadi lawan kita? Jika Allah di pihak kita, maksudnya tuh demi mencapai tujuan ini, kita menjadi putra-putra yang diserupakan dengan Allah. Siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Kita pasti akan serupa dengan Dia. Itu maksudnya itu. Ya, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Maksudnya kita pasti akan berhasil menjadi serupa dengan putra sulung. Kita pasti akan berhasil menjadi putra-putra yang dewasa. Ini maksudnya. Kenapa? Karena kita dilahirkan dari Bapa yang sama, memiliki hayat yang sama.
Ya, sungguh kasihan orang-orang yang tidak melihat ekonomi Allah. Ekonomi Allah itu bukan urusan-urusan di bumi. Ekonomi Allah itu adalah urusan kita akan diserupakan dengan putra sulung, menjadi putra-putra karena kita punya hayat yang sama dengan putra sulung. Ya. Di sisi lain, ketika kita membicarakan mengenai diserupakan dalam hayat dan sifat dengan putra sulung, artinya kita akan memiliki sifat Yesus. Kita akan memiliki karakter Yesus. Kita bisa hidup seperti Yesus ketika Yesus hidup di bumi 33,5 tahun. Kita bisa hidup seperti Yesus. Nah, kalau kita memberitakan hal-hal yang jelas-jelas, konteks dari Roma 8 ayat 31 itu, siapa yang akan melawan kita? Justru mereka pesimis. Justru banyak di antara kita yang pesimis. Ya, paling sering kita mendengar, bahkan dkhotbahkan, kita kan masih hidup di dalam darah dan daging. Ya itu mungkin karena pengkhotbahnya ya masih bersifat daging. Jadi dia mengajarkan untuk memaklumi. Kita kan masih hidup di dalam darah dan daging. Mana mungkin bisa seperti Yesus. Ya. Nah ini terapkan justru. Tuhan berjanji kita akan bisa hidup seperti Yesus. Tuhan berjanji kita bisa sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna. Kenapa? Terapkan ini, karena Allah di pihak kita. Siapa yang akan melawan kita? Ini yang benar konteksnya. Saudara-saudari, kita bisa hidup sama seperti Yesus ketika dia hidup di bumi. Kenapa? Yesus kan tinggal di dalam daging. Kita pun juga di dalam daging. Sama. Yesus pun juga di dalam daging kok. Tetapi di dalam daging ini ada hayat Allah. Bukan hanya di dalam diri Yesus ada hayat Allah. Di dalam diri kita juga ada hayat Allah. Yesus tinggal di dalam daging, kita pun tinggal di dalam daging. Sama Yesus juga. Apa bedanya? Bedanya hanya di dalam kealahan saja. Kita tidak di dalam kealahan. Ya, jadi orang-orang yang masih memaklumi kita ini kan hidup di dalam daging, masih punya daging. Yesus pun juga punya daging. Sama. Ketika dia hidup di bumi, ya, Yesus sama. Emangnya hanya kita yang sering menangis? Kemarin kita membahas perkara menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan itu bahasa Inggrisnya itu cry, menangis, menjerit dalam penderitaan, dalam kesesakan. Emangnya Yesus enggak seperti itu? Baca Ibrani 5 ayat 7. Di sana dikatakan Yesus berdoa dengan memohon dengan ratap tangis. Yesus pun menangis dalam penderitaan, dalam kesusahan. Dikatakan dengan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Ya. Di Taman Getsemani kita tahu Dia begitu tertekan, disalib, Dia pun berseru. Sering di dalam setiap situasi, Yesus sering berseru dengan perasaan yang emosional, gitu. Sama. Kenapa? Karena Yesus masih mengenakan daging, dan daging ini membuat Dia menderita. Dan kita tahu bahwa ini skenario Allah. Kalau tidak ada daging, kita tidak cepat bertumbuh. Ya.
Ini bagus, nggak ada yang salah. Allah tidak pernah kalah, Allah nggak pernah kecolongan. Ya, iblis masuk sehingga tubuh menjadi daging. Semuanya ada dalam pengaturan Allah agar kita didorong, dibantu untuk terus mencari Dia dan menikmati Dia serta bersandar padanya. Nah, jadi kita lihat kemarin kita sangat menekankan perkara berseru kepada nama Tuhan, menangis, menjerit dengan suara yang keras, dengan emosi kita. Sama. Yesus pun demikian. Ini yang membuat Yesus ada di dalam semua butir yang kemarin kita bahas. Dia hidup oleh Roh. Karena dia senantiasa berseru kepada nama Tuhan. Dia meletakkan pikiran di atas Roh. Perbuatan-perbuatan tubuhnya mati. Tubuhnya sepenuhnya bagi kehendak Allah. Ya, dia menyerahkan diri dipimpin oleh Roh. Dan oleh Roh dia bersaksi dengan luar biasa. Dan dia sering menyingkir dari keramaian, berdoa syafaat bersama Bapa. Semuanya itu Yesus lakukan di dalam daging, saudara-saudari. Apa bedanya dengan kita? Kita di dalam daging, Yesus pun sama. Di dalam diri kita ada hayat Allah. Ya, itulah kuncinya. Ya, Yesus walaupun di dalam daging, dia hidup oleh hayat Allah sebagai personanya. Sama dengan kita hari ini. Hari ini kita sedang mengulangi sejarah Yesus. Kalau zaman dulu hanya ada satu manusia yang namanya Yesus, hari ini sudah banyak manusia-manusia yang memiliki hayat Allah. Nggak ada bedanya. Ya, Yesus di dalam Yohanes 5 ayat 30 berkata, "Aku tidak pernah berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Nah, ini rahasianya kan. Kenapa kita sering gagal? Karena kita sering hidup oleh diri sendiri. Sedangkan Yesus berkata, "Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Secara insani, Yesus tuh punya hayat alamiah. Sama dengan kita. Emangnya Yesus gak punya hayat alamiah? Punya. Itu yang dia maksudkan diriku sendiri. Aku tidak hidup oleh diriku sendiri. Sama. Ya, jadi saudara-saudari, jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita untuk kita bisa hidup sama seperti Yesus? Itu konteksnya. Ya, bukan dalam hal-hal yang receh-receh di bumi. Ya, bukan perkara menang melawan apa pikiran-pikiran yang kita pikirkan secara alamiah. Kita sering diganggu, kepentingan kita sering terganggu. Lalu kita menganggap ada musuh. Bukan. Kalau dalam perkara itu sih nggak ada masalah. Silahkan aja. Gitu. Walaupun ada banyak gangguan, aku bisa hidup seperti Yesus itu kan. Tidak ada yang dapat melawan kita. Nah, kemudian karena Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita dalam hal apa lagi? Dalam hal yang di ayat 30, ayat sebelumnya, yaitu kita pasti akhirnya akan dimuliakan. Pasti tubuh kita akan ditransfigurasi. Pasti kita akan sepenuhnya sama seperti Yesus, saudara sulung kita, dalam roh, jiwa, dan tubuh. Pasti. Tidak ada yang dapat melawan takdir kita ini, saudara-saudari. Ini poinnya. Ini konteksnya. Ya. Nah, barusan itu sebagian besar di hari kelima. Nah, sekarang di hari keenam, ya, ada ayat 37. Dalam semuanya itu
kita lebih daripada orang-orang yang menang. Itu ya ayat doa baca di hari ke-6. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita akan melebihi orang-orang yang menang. Apa maksudnya orang-orang yang menang ini? Siapa mereka? Kita akan melebihi mereka. Siapa mereka? Saudara-saudari, di zaman Romawi ini ada banyak pemenang ya. Yaitu di zaman Romawi itu yang disebut orang-orang pemenang itu misalnya para prajurit, pahlawan perang ya, sangat dihargai ini. Yang menang lawan pertempuran ya, atau atlet yang jadi juara Olimpiade Yunani kuno. Nah, itu mereka pun disebut sebagai para pemenang, dieluk-elukan, dianggap sebagai pahlawan ya. Mungkin sama seperti Maradona itu di Argentina tuh dianggap pahlawan ya. Nah, kita tuh akan lebih daripada orang-orang menang di dunia macam itu. Ya. Orang-orang di dunia pemenang-pemenang macam itu tuh suatu saat akan jatuh dan kalah gitu. Nggak selamanya menang. Mungkin dia menang suatu saat, tapi jatuh dan kalah. Kita sering kok melihat seperti itu. Di negara kita ada pejabat-pejabat yang seringkali dianggap pahlawan ya. Kita tahu ada salah satu dari suku minoritas dianggap pahlawan. Akhirnya jatuh juga kan dia. Menceraikan istrinya, nikah lagi, kelihatan moralnya. Sekarang makin jatuh dia. Ada banyak kasus. Padahal dia itu seperti orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang pemenang di dunia ini, saudara-saudari. Asal kita hidup di dalam 7 butir yang kemarin kita bahas. Sehingga hukum rohayat itu benar-benar stabil, on. Kita menang. Kita menang itu karena kita punya hukum rohayat. Hukum rohayat ini juga yang beroperasi di dalam diri Yesus. Jangan menganggap kita ini orang-orang biasa loh, saudara-saudari. Kita ini, apalagi yang di dalam pemulihan Tuhan, ya. Ada pengajaran-pengajaran yang begitu mustika, contohnya seperti hukum rohayat. Ya, di kekristenan tidak ada pengajaran ini. Mereka semua berusaha dengan kekuatan sendiri. Nggak ada bedanya dengan pemenang-pemenang di dunia. Pakai kekuatan sendiri. Nah, kita ada hukum rohayat. Kita bisa lebih daripada orang-orang yang menang itu. Kata lebih itu teks Yunaninya itu hyper, saudara-saudari. Jadi ini sangat hyper, melebihi pemenang-pemenang biasa gitu. Kalau pemenang-pemenang di dunia udah biasa itu. Ada yang menang, nanti jatuh, muncul lagi pemenang yang lain, jatuh lagi gitu. Kita enggak. Kita bukan pemenang biasa, kita pemenang yang hyper. Itu kata lebih, itu hyper teks Yunaninya. Sebab kemenangan kita bukan bergantung kepada hayat alamiah, tetapi kepada hukum rohayat itu. Allah Tritunggal sendiri melalui proses menjadi hukum rohayat yang terinstal di dalam diri kita. Kita tinggal menyalakan saklarnya saja, saudara-saudari, dan tetap tinggal secara stabil di sana. Ya, kita tidak berjuang dengan kekuatan sendiri seperti para pemenang-pemenang yang biasa itu. Ya, kita hidup oleh Dia.
Dan kemenangan kita itu sebetulnya hayat yang menang, ya, bukan diri kita sendiri. Dan hayat yang menang ini tuh sifatnya kekal. Para pemenang itu kan namanya lama-lama tubuhnya kembali lemah. Akhirnya dia kembali menjadi orang biasa lagi kan. Coba Anda lihat tuh para pahlawan-pahlawan di dunia masa tuanya, kasihan itu. Ya, udah lemah, nggak mana orang-orang lihatnya jadi kasihan. Karena kemenangan mereka nggak bersifat kekal, sedangkan hayat yang menang di dalam diri kita tuh tetap segar gitu, tetap kuat. Ya, saudara kita sampai umurnya udah tua pun juga tetap rohnya menyala. Walaupun bicaranya lambat, tetapi orang-orang terbakar. Walaupun dia sudah ada di ranjang rumah sakit, rohnya tetap membakar. Saudara-saudara yang mendapatkan suplai dari dia. Inilah, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang itu, saudara-saudari. Ya. Nah, cuman pertanyaannya, menangnya menang dari apa? Gitu, saudara-saudari. Apakah kita sebagai orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang itu akan mendapatkan kehormatan gitu, dipuji, dihargai? Enggak, ini enggak kelihatan gitu. Ya, kita ini lebih daripada orang-orang yang menang itu enggak terlihat, saudara-saudari. Belum tentu diakui, belum tentu diapresiasi. Karena menang di sini itu menang, ya, yang dijelaskan oleh ayat 35-36 itu menang dari hal-hal yang dijelaskan di ayat 35-36, ya, yaitu menang dari penindasan, menang dari kesesakan, menang dari penganiayaan, bahkan dari kemiskinan. Orang melihat Anda miskin, sampai mungkin orang menyangka Anda kelaparan. Orang-orang gak akan bisa melihat kita sebagai pemenang yang hyper. Enggak. Jangan harap berpikir Anda akan dihormati, dihargai, diapresiasi. Inilah ciri-ciri pemenang. Belum tentu kelihatan. Bahkan di lokal Anda pun juga mungkin ada orang-orang macam ini, yang mungkin tidak sering bawa berita seperti saya, yang mungkin tidak sepandai saya dalam hal berbicara. Tetapi justru mereka itulah orang-orang yang lebih daripada pemenang, saudara-saudari. Karena memang belum tentu terlihat. Jadi nggak perlu mengapresiasi saudara-saudari yang unggul, yang punya talenta, yang menonjol. Tidak. Karena pemenang di sini tuh menang melawan penindasan, kesesakan, penganiayaan. Anda pun bisa seperti itu. Ya, bahkan para rasul menang atas bahaya maut. Ada banyak pedang yang terus mengincar mereka, hendak membunuh mereka, karena mereka seperti domba-domba untuk disembelih saat itu. Ya, jadi Anda setiap hari punya kesempatan untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang itu. Orang-orang yang menang itu mungkin hebat, tetapi bisa nggak dia menahan amarah ketika dia tersinggung? Bisa nggak dia menghadapi kemiskinan hidup, kesulitan ekonomi, apapun itu, penyakit, apapun. Tuhan sering izinkan itu supaya kita mengekspresikan hayat yang menang. Ya, dan semuanya itu, ya, Roma 8 ayat 37, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh apa?
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi oleh kasihnya inilah sumbernya, saudara-saudari. Kasihnya inilah jaminan. Ada banyak perbuatan Allah yang hebat dan ajaib di tengah-tengah kita. Dia menebus kita, Dia membenarkan kita, Dia mentransformasi kita, Dia mengubah kita sampai akhirnya Dia memuliakan kita. Itu semua dasarnya adalah kasih. Hatinya itu. Ya. Nah, ini pun soal kasih sering disalahpahami juga. Ya, karena pikiran orang Kristen tuh alamiah. Jadi kasih itu pasti hidup kita tuh lancar, Tuhan pasti menolong kita. Ya, kalau menurut FKKP ini kan kasih Allah itu apa? Mendesak Anda dan saya. Apa maksudnya mendesak? Arti mendesak tuh artinya Anda dan saya tuh nggak mau sebetulnya, tetapi didesak. Kalau Anda dan saya sudah matang, rela, ikhlas, tulus, sepenuhnya taat, nggak perlu didesak dong. Anda dan saya masih perlu didesak. Artinya apa? Kasih ini tuh mengganggu kita. Ya, seringkali mengganggu sekali ini kasih kita. Karena mendesak, mendorong, dipaksa gitu, memaksa. Oleh apa dia memaksa? Ya oleh situasi, oleh keadaan. Keadaan yang tidak lancar-lancar saja. Tadi apa? Penindasan lah, kesengsaraan, kemiskinan, penyakit, apapun. Itu sebetulnya suatu desakan. Bagi kita satu gangguan. Tapi itu sebetulnya adalah desakan. Ya. Saya seringkali berkata-kata bahwa kalau kita di dalam roh, kita akan damai sejahtera, tenang, penuh perhentian. Ya itu betul. Betul. Tetapi perhentian itu, ketenangan itu, damai itu terjadi setelah pergumulan, ya, dalam desakan-desakan itu. Kita kan masih alamiah, sering masih jatuh ke dalam hayat alamiah, sehingga apa yang Allah izinkan terjadi itu sering membuat kita kehilangan perhentian. Karena hukum rohayat di dalam diri kita belum stabil. Kitanya kurang latihan. Tetapi kalau Rasul Paulus kan watchman di penjara, ya tetap tenang kan. Walaupun situasinya begitu menindas mereka. Ya, mereka lebih dari pemenang. Mereka menang karena hukum rohayat itu sudah stabil. Mereka terus on, terus menyeru, terus bersekutu dengan Allah, tidak membiarkan sedikit saja perasaan khawatir, takut berlama-lama. Dengan segera dia kembali ke dalam roh, kembali memiliki satu pemulihan. Ya, kalau kita kan seringnya masih ya berlama-lama tinggal di dalam hayat alamiah. Nah, karena itulah Allah seringkali mendesak kita. Ya, kalau bagi Rasul Paulus, walaupun dia tetap diizinkan ada penyakit, dia udah nggak lagi merasa didesak karena udah rela, gitu, udah matang. Ya, tapi kita masih perlu didesak. Inilah kasihnya, gitu. Kasihnya ini sering disalahpahami. Kasihnya itu bukan membuat Anda hidup lancar sesuai dengan keinginan Anda, saudara-saudari. Ya. Jadi dalam pengalaman kita sering menghadapi banyak peristiwa yang membuat kita gelisah, marah, takut, benci. Sebetulnya itu adalah gangguan-gangguan yang diizinkan Allah. Itu semua kenapa? Karena kita masih kekurangan unsur Kristus. Coba Anda baca kitab Ayub. Siapa yang memancing iblis untuk menghampiri Ayub?
Allah yang memancing, Allah yang menyenggol iblis. Hei, lihat tuh Ayub, Allah yang memulai. Itu maksud garis besar hari ke-6 yang poin F nomor 4. Ya, iblis terpancing. Sebetulnya iblis terpancing itu ya karena memang Allah yang mengatur. Ya. Ya, iblis dengan senang aja membuat kita memberi kita banyak hal yang membuat kita menderita. Tapi jangan takut. Itu semua diatur oleh Allah, oleh kasih-Nya yang mendesak kita. Cuman kita seringkali melawan gitu kan. Seolah-olah itu tuh iblis, Allahnya lagi tidur, Allahnya nggak ngizinin sebetulnya, cuman ini iblis aja nih datang tiba-tiba. Kan konsepsi kekristenan seperti itu. Ya, seringkali diajarkan oleh khotbah-khotbah pengajaran bahwa itu memang iblis yang sedang mengganggu kita. Kita harus melawan. Nah, itu ajaran-ajaran yang membuat manusia jadi tambah khawatir. Tetapi jikalau Anda sadar bahwa semua pekerjaan iblis itu ada dalam takaran Allah, izin Allah, bahkan Allah sendiri yang menginisiasinya, Allah sendiri yang memulainya. Seperti Ayub, Allah yang menyenggol iblis loh. Baca baik-baik, iblis tadinya lagi santai-santai aja dia, tiba-tiba Allah menyenggol dia. Tuh lihat Ayub, umat orang yang begitu saleh dan seterusnya. Lalu iblis mulailah menuduh Ayub, dan akhirnya Allah mengizinkan, silahkan, asal kau jaga nyawanya. Ya, jadi inilah kasih itu. Kasih itu seringkali kita alami dalam bentuk gangguan-gangguan, saudara-saudari. Ya, ketika itu terjadi, Anda harus menyerah. Sudah, jangan melawan. Katakan, Tuhan, aku persembahkan diriku. Boleh semua terjadi, boleh ada yang hilang dari diriku, Engkau mengambil banyak hal dari diriku, gak apa-apa asal tambahkan Kristus ke dalamku. Wah, Anda akan segera tenang, damai, hukum roh hayat bekerja. Ya, Anda akan kembali memiliki sukacita, damai sejahtera. Ya, itulah kasih Allah yang mendesak, mengganggu, mendorong, membuat kita terus bertumbuh dalam hayat. Ya, kita masih sering jatuh bangun, jatuh lagi kepada khawatir, gelisah, benci, marah. Tetapi puji Tuhan kita kembali mengalami damai. Nggak apa-apa, itu memang pengalaman kita sehari-hari. Ya, akhirnya apa? Kita lebih dari orang-orang yang menang, bukan hanya terhadap iblis, tetapi terhadap daging, ya, terhadap sifat alamiah. Ya, buat apa menang melawan iblis, tetapi tetap kalah melawan sifat alamiah? Tidak, kita lebih dari orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang itu mungkin hebat, tetapi dia kalah terhadap sifat alamiahnya. Ya, buktinya orang-orang hebat itu masih jatuh. Ya, nah, akhirnya kita lebih dari orang-orang yang menang. Kita menang terhadap daging, terhadap alamiah, dan menjadi sama seperti Kristus dalam hayat dan sifat. Ya, akhirnya Roma 8 ayat 29 sampai 30 itu tergenapi. Kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Dia menjadi putra sulung, kita menjadi putra-putranya juga. Ya, saudara-saudara Tuhan, tidak hanya terus jadi anak-anak kecil, tapi kita bertumbuh menjadi putra-putra, karena putra-putralah yang serupa dengan putra sulung. Amin. Puji Tuhan, inilah kenikmatan saya hari ke-5 dan ke-6. Sekarang silahkan, saudara-saudari, masih cukup banyak waktu. Bagikan kenikmatan ya, silahkan. Amin, puji Tuhan untuk berita yang sangat indah mulia. Tuhan berbicara melalui saudara Diki
biar kita menanggapinya dan menikmatinya untuk bisa disajikan kepada kita semua. Saudara-saudari, mari kita membagi nikmat. Amin. Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. Yang setia mengikuti penyegaran pagi ini, ada Saudari Noni, Saudari Silce, Saudari Nana, Saudari Maria juga. Oh, ada Saudari Nora. Oh, Tuhan Yesus, saudari-saudari yang setia bisa membagi nikmat. Saudara-saudari kami yang lain yang digerakkan Tuhan, mari saudara-saudari kita membagi nikmat. Tuhan Yesus, amin. 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 Puji Tuhan. Saudara-saudari, pagi ini saya juga menikmati yang disampaikan Saudara Diki ya. Oh Tuhan Yesus ya, tadi katakan di awal siapa yang akan melawan kita ini, saya juga terjemah ya. Melawan ini maksudnya bukan perkara-perkara yang seperti diganggu bisnisnya atau sesuatu yang nggak lancar, yang tidak kita inginkan, bukan secara yang luaran ya, tetapi dikatakan tadi kita ini akan diserupakan oleh gambar putra sulungnya ya, menjadi pemenang juga. Pemenang ini bukan menang atas tadi ya, yang secara luaran tadi, mungkin bisnisnya yang tidak lancar, akhirnya lancar, bukan demikian ya. Tetapi ada menjadi pemenang, menang melawan daging, tadi disinggung demikian ya. Dan juga diserupakan ya, kita ini diserupakan menjadi serupa dengan gambar putranya. Oh Tuhan Yesus ya, kita juga diterangi berita pagi ini ya, bagaimana kita bisa menang ya. Kita perlu tadi juga disinggung didesak ya, didesak oleh kasihnya ya. Namanya didesak itu awalnya kita nggak mau ya, tetapi Tuhan yang mengatur segalanya sehingga kita didesak ya, dengan situasi-situasi yang mungkin tidak mengenakan, sulit, kondisi yang bagaimana, itulah Tuhan desak ya, sehingga kita datang kepadanya, kita mulai menyeru namanya, kita menikmatinya, sehingga seperti yang 7 butir itu ya, kita mengalami dia, sehingga kita dikatakan tadi lebih dari pemenang ya, menang melawan daging, melawan ego, sehingga kita bisa diserupakan ya, serupa dengan gambar putranya. Nah itulah yang saya nikmati pagi hari ini yang menjadi latihan kita semua. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari yang lain bisa membagikan nikmat jadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus. Dan saya juga mau bagi nikmat ya. Dalam perikop kita adalah Kristus sebagai pembebas dan sebagai Dia yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terlebih dahulu membebaskan kita ya, melalui kematiannya di kayu salib. Semuanya sudah genap, sudah Dia selesaikan semua perkara negatif di atas kayu salib secara objektif. Tapi Dia juga menjadikan kita lebih daripada pemenang, yaitu kita masih hidup di bumi ini harus bergumul oleh karena kita masih berada di dalam daging. Tapi saudara Diki tadi membicarakan bahwa Kristus juga ada di dalam daging, tetapi Dia tidak memperhidupkan daging itu, tetapi Dia hidup oleh Roh, hidup oleh Allah Bapa. Mungkin juga kita hari ini ya, Tuhan sudah membebaskan kita, sudah menjadi manusia baru oleh kelahiran kembali,
Kita perlu menjadi para pemenang oleh Dia. Bukan karena kita punya usaha ya, bukan karena kita punya strategi kita sendiri supaya kita bisa menjadi pemenang, tetapi oleh karena Dia yang ada di dalam kita. Oleh sebab itu kita perlu sandar Tuhan. Ya, sandar Tuhan di dalam firman-Nya, dikatakan kita harus mengejar Tuhan. Mengejar Tuhan itu ya kita harus bangun pagi bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mendoa bacakannya, mengikuti semua sidang-sidang, karena di dalam sidang kita menerima penyaluran dari kepala kepada seluruh tubuh. Tuhan dengan kaya limpah ada di dalam hidup gereja. Tuhan Yesus. Dan juga kita membaca buku-buku ministry. Ya, ada outstanding order ya dari Malang. Kita baca semua itu dengan tekun, maka kita akan mendapatkan kekuatan dari dalamnya untuk dapat hidup bersama Tuhan, jadi para pemenang. Tuhan, kita perlu belajar. Ya, kali masih jatuh bangun, tapi saudara-saudari jangan kita terkecoh, karena diserupakan dengan Kristus itu ada sesuatu perkara yang sangat-sangat mulia. Kita jadi sama dengan Kristus. Tuhan Yesus, Kristus ada di surga, kita ada di surga. Kristus ada di langit tingkat ketiga, kita ada di sana. Kristus ada di mana-mana, kita bersama dengan Dia. Saudara-saudari, luar biasa berita minggu ini sangat-sangat mendorong kita semua supaya semakin mencari dan mengejar Tuhan dan menjadi para pemenang, bukan dengan Tuhan Yesus santai-santai saja, tapi dikatakan kita harus membayar harga yang harus kita bayar, melupakan hal-hal yang di belakang dan mengejar Kristus, tidak sendirian tetapi bersama kaum saleh di setiap gereja-gereja lokal. Puji nama Tuhan, kita semua mau diserupakan dengan gambar Kristus dan dibawa kepada kemuliaan-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Inilah kenikmatan saya. Terima kasih Saudara Diki untuk berita yang lagi membukakan kita semua pagi hari ini. Amin. Dan saudari yang lain boleh bergabung menikmatnya. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya saudari ya, kebenaran yang menyingkapkan saya ya khususnya ya dalam Roma 8 ayat 31 ini ya, konsepsi kita dari dulu ya ini lebih daripada pemenang, siapakah yang bisa melawan kita, ini ternyata sangat dangkal ya saudari ya. Tapi puji Tuhan makin kita menerima terang yang memperbarui konsepsi usaha kita, bahwa Roma 8 ayat 31 ini adalah bagi ekonomi Allah ya, bagi ekonomi Allah, bagi kepentingan Allah menyerupakan kita dengan putra sulungnya. Tuhan Yesus, supaya kita bisa sama seperti Allah itu sendiri dalam hayat, sifat, ekspresi ya saudara-saudari ya. Puji Tuhan ya, ini Allah lakukannya melalui Dia menjadi roh pemberi hayat, melalui Dia berinkarnasi, membawa Allah, keilahian ke dalam keinsanian, kemudian Dia menempuh satu penghidupan insani yang bersandar kepada bukan hayat alamiah tetapi kepada hayat ilahi yang Dia miliki. Ya, Dia menjadi prototipe, Dia menjadi teladan kita di atas muka bumi ini. Kemudian Dia mati ya, masuk di dalam kematian untuk membawa penghukuman bagi maut itu sendiri. Kemudian kebangkitannya, Tuhan menyatakan bahwa Dia menang atas maut, dan akhirnya Dia menjadi roh pemberi hayat di dalam kita, yang menjadi suatu hukum hayat ya di dalam kita, suatu hukum Allah di dalam kita yang memiliki kekuatan untuk menanggulangi sifat dosa dan sifat maut ya di dalam kita, yang merupakan hukum dosa dan maut. Tuhan Yesus, inilah kekayaan Allah di dalam keselamatan kita, saudari ya. Hari ini Dia di dalam kita menanggulangi ya sifat-sifat dosa kita. Ya, hukum dosa dan maut di dalam kita, Dia adalah hukum yang tertinggi. Ya, ketika Dia masuk di dalam kita, Dia terus mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Jadi untuk ekonomi Allah ini sudah persiapkan sedemikiannya, dan tidak ada yang bisa menggagalkan. Ini makna di dalam Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita mengetahui bahwa maut ya
adalah musuh terakhir Kristus ya, yang dia kalahkan. Sehingga walaupun pada hari ini saudara ya kita kurang merespon pekerjaan Allah, kita tidak mau bekerja sama dengan Allah, tetapi pada akhirnya dia pun akan menggenapkan rencananya bagi kita orang-orang yang dipilihnya, yang ditentukannya untuk menjadi serupa dengan dia. Dia menyediakan waktu 1000 tahun ya, dari supaya kita di zaman itu bisa benar-benar murni ya, dimurnikan walaupun dengan api, tetapi Allah ada cara ya untuk menyelamatkan kita. Oh, puji Tuhan ya. Dan ini juga di Roma 8 ayat 37 tadi kita mengucap syukur bahwa kasih Allah ini di dalam kita bukan untuk membuat kita itu memiliki kehidupan nyaman seperti yang ditawarkan, diajarkan oleh ajaran agama ya saudari. Tetapi kasihnya itu mendesak kita karena kita kekurangan sifat Allah saudari. Kasihnya ini membuat kita pada situasi yang mungkin dibatasi, penganiayaan, penderitaan. Oh Tuhan Yesus ya, ini agar supaya kita mendapatkan pimpinan Tuhan ya, pengendalian Tuhan. Oh Tuhan, arahan Tuhan, supaya kita bisa bekerja sama dengan Dia di zaman ini, saudari ya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih kepada Tuhan untuk berita-berita kebenaran yang begitu menyingkapkan kita, sehingga kita hari ini orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan bisa matang ya di zaman ini ketika Tuhan datang ya, walaupun kita sudah meninggal, tetapi kita matang sehingga transfigurasi itu, kemuliaan itu bisa kita dapatkan ya, kita alami ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya berita ini mendorong kita saudari ya untuk tekun setia, untuk mengalami Tuhan dan menikmati Tuhan agar ada transformasi di dalam kehidupan kita di zaman ini. Di Tuhan, mulia bagi Tuhan, amin. Amin. Sepertinya hilang ya, saudari kita. Baik, saudara-saudari ya, melalui berita pagi hari ini, ya, saya mendapatkan satu pelajaran lagi, ya. Jadi dalam kehidupan kita ya, seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas yang menguras semangat. Kita dikelilingi oleh ketidakpastian, tantangan, dan bahkan penolakan dari dunia. Namun firman Tuhan dari Roma 8 ayat 31 mengingatkan kita bahwa jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, pertanyaan ini mengajak kita merenungkan kekuatan dan kuasa Allah yang mendampingi kita dalam setiap langkah kehidupan kita, termasuk segala kesulitan yang mungkin sedang kita alami. Nah, saudara-saudari, kita bisa hidup seperti Yesus, bahkan dalam kondisi daging yang sama. Yesus sendiri mengalami penindasan, kesusahan, dan penderitaan ketika dia berada di dunia. Dia tidak terlepas dari rasa sakit, kepedihan, namun dalam setiap kondisi yang menekan, dia selalu bergantung kepada Allah Bapa, berdoa dengan penuh ketulusan dan kerinduan. Ya, Taman Getsemani adalah contoh nyata ya, bagaimana Yesus berseru dengan penuh emosional menghadapi ketidakpastian dan menyerahkan keinginannya kepada kehendak Bapa. Ini bisa menjadi keteladanan bagi kita ya. Bahkan seorang Yesus pun juga mengalami hal yang kita alami, penindasan, ketakutan, dan bahkan ya kesedihan. Bahkan Yesus pun juga bisa menangis dalam kondisi yang ketakutan dalam persoalan seperti yang kita alami. Ketika kita merenungkan hidup Yesus, kita diingatkan bahwa kemenangan sejati tidak didapatkan melalui kekuatan kita sendiri, melainkan melalui kehidupan dan kasih Allah
yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita lebih dari sekedar pemenang. Bukan karena prestasi kita, tetapi karena kasih Kristus yang beroperasi dalam hidup kita. Kasih ini berfungsi sebagai kekuatan yang mendesak kita untuk bertumbuh dan bergerak maju, meskipun dalam keadaan sulit. Saudara-saudari, dalam konteks ini ya, kita diajarkan untuk tidak hanya mengandalkan usaha manusiawi kita, alamiah kita, tetapi untuk menyadarkan seluruh kehidupan kita, menyandarkan kehidupan kita kepada Allah. Setiap kali menghadapi masalah, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Ada kekuatan ilahi yang bekerja dalam diri kita melalui Roh Kudus. Sebagaimana Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak berjuang sendirian dengan kekuatan kita sendiri. Allah yang memberikan kita kemenangan. Kemenangan ini bersifat kekal dan tidak tergoyahkan oleh keadaan dunia. Itu yang bisa saya dapatkan melalui berita pagi ini yang menjadi kenikmatan bagi saya. Amin. Puji Tuhan. Mungkin masih ada satu lagi bisa. Oh Tuhan Yesus, yang digerakkan Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Saya mengucap syukur ya kepada Saudara Diki yang telah menyampaikan kepada kita semua. Saya menyadari bahwa hukum roh hayat di dalam saya ini juga masih belum stabil. Oh Tuhan Yesus, masih sering tinggal di dalam hayat alamiah. Ini tidak bisa dipungkiri ya, karena kita masih hidup di dalam daging. Oh Tuhan, sering-sering menghadapi segala sesuatu itu kita masih khawatir, ada gelisah, ada ketakutan. Ini menandakan bahwa kita itu benar-benar kekurangan Kristus. Oh Tuhan Yesus, ini mendorong saya ya untuk lebih banyak menikmati Tuhan. Oh Tuhan, lebih banyak berdoa. Oh Tuhan, supaya Kristus yang adalah hukum roh hayat ini benar-benar berperan di dalam saya. Oh Tuhan, beroperasi di dalam tubuh saya. Oh, sehingga saya bisa bertumbuh sebagai putra-putra Allah. Amin. Ini yang menjadi kedambaan saya. Bertumbuh di dalam hayat, bertumbuh sebagai putra-putra Allah. Karena kita semua ada di dalam ekonomi Allah. Kita perlu diserupakan dengan putra-putra Allah. Oh Tuhan Yesus, hari demi hari tidak memikirkan perkara-perkara daging ya, perkara-perkara duniawi yang kelihatan. Amin. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Yang tidak kelihatan adalah di dalam Kristus sebagai hukum roh hayat di dalam kita. Oh kiranya Tuhan terus membimbing kita, membawa kita menempuh penghidupan, oh Tuhan, yang diserupakan dengan Dia. Oh Tuhan, kita masih dalam proses. Hari ini kita masih dalam proses. Biarlah dalam proses ini kita tidak melangkah mundur, tetapi terus maju di hadapan Tuhan. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Waktunya sudah pukul 7. Saudara-saudari, apakah kita masuk dalam doa? Oh Tuhan Yesus. Saudara Agus Basuki bisa tutup kita dalam doa. Amin. Amin. Yesus. Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman yang memberikan dan kekuatan kami, cari kami yaitu hidup seperti itu. Tergantung Amin. pada setiap tantangan yang kami hadapi, ingatkan Tuhan selalu di pihak kami. Yang mendesak dan mendorong kami untuk terus dalam iman
sehingga kehidupan kami mencerminkan kemuliaan. Tuhan. Kasih Tuhan untuk setiap janji dan kebenaran yang terkandung. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya. Amin. Makasih saudara Diki, saudara-saudari semua. Amin. Terima kasih Saudara Diki, saudara-saudari mulia bagi Tuhan. Makasih saudara. Amin. Tuhan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus.